Shalom saudara, selamat pagi, selamat datang di doa pagi kita. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Saya ingin mengucapkan shalom, selamat pagi untuk setiap saudara semua yang sudah hadir, yang sudah saling menyapa di kolom live chat. Shalom. Ya, saudara, mari sama-sama kita memulai doa pagi kita hari ini. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari yang baru, hari yang telah Engkau berikan untuk setiap kami, dan kami percaya Bapa, hari ini kami akan melihat penyertaan-Mu, melihat tuntunan-Mu, melihat bimbingan-Mu, dan pertolongan-Mu nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terus tuntun kami Tuhan, berikanlah kami hati yang terus mau belajar dan mau memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami sekarang ingin masuk ke dalam hadirat-Mu, dan biarkanlah setiap hati, setiap pikiran kami terfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin, amin, puji nama Tuhan. Ya saudara, saya ingin mengajak setiap saudara semua untuk menaikkan sebuah pujian bersama-sama, menyatakan bahwa Dia adalah Bapa kita, Bapa yang selalu ada dan selalu mengasihi kita. Kasih Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa rencana-Mu indah untuk setiap kehidupan kami. Kami mau selalu percaya pada kehendak-Mu Tuhan. Kami mau selalu percaya pada rencana-Mu. Karena rencana-Mu indah. Dan rancangan-Mu penuh dengan harapan. Makasih Bapa. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau untuk memahami betapa Engkau mengasihi kami. Berikanlah kami hati yang terus terfokus padamu Tuhan. Terfokus pada rencana-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau buka setiap hati kami. Engkau ubahkan setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri yang kemarin, yaitu tentang tawar, saudara ya. Jadi kemarin kalau misalnya saudara masih ingat, saudara, apa yang kita sudah bahas kemarin tentang tawar ya. Kalau saudara masih ingat, saudara bisa ketik di kolom live chat poin yang pertama yang kemarin kita bahas apa sih ya. Kalau saudara ingat, bisa saudara tinggalkan di kolom live chat poin yang pertama apa sih, bagian apa sih yang tawar ya saudara. Ya sudah ya, semuanya. Ya, yang bagian pertama yang tawar itu adalah diri kita. Diri kita bisa menjadi tawar, ya. Artinya apa, saudara? Ketika kita adalah garam dunia. Apa artinya bahwa kita adalah garam dunia? Ketika kita adalah garam dunia, itu berarti kita adalah peacemakers. Kita adalah pembawa damai. Kita mau berdamai dengan orang lain. Oleh karena itu, di Markus 9 ayat 50 dikatakan bahwa milikilah garam dalam dirimu dan berdamailah dengan yang lain. Tuhan mau agar kita memiliki kasih-Nya Tuhan dan agar kita mau berdamai dengan orang lain. Ya, Tuhan gak mau kita terpecah-pecah. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang selalu mencari masalah, selalu dalam amarah, dan selalu memusuhi satu sama lain. Tapi biarkanlah kita, anak-anak Tuhan, kita menjadi garam dunia, kita menebarkan kasih untuk banyak orang. Nah, itu yang pertama saudara, tawar ya. Yang poin pertama, diri kita bisa menjadi tawar. Yang kedua saudara, apa yang bisa menjadi tawar? Kayaknya saudara udah tahu deh. Yang bagian kedua, yang bagian yang bisa menjadi tawar itu yang mana saudara? Saudara pasti tahu ini. Hati, ya betul, hati menjadi tawar, saudara ya. Hati menjadi tawar. Kita bisa baca ayatnya di Ibrani 12 ayat 3-5, saudara ya. Di sana dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mengucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihat-Nya yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah menganggap ringan didikan Tuhan, dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. Saudara, di sini dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Tuhan Yesus yang tabah penanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kita tidak menjadi letih dan kita tidak menjadi tawar hati. Saudara, tawar hati itu apa sih saudara? Tawar hati itu bisa disebabkan oleh berbagai macam sebabnya. Bisa karena kecapean, baik secara jiwa maupun secara tubuh. Mungkin saudara mengalami kegagalan yang terus-menerus beruntun, kegagalan terus-menerus. Bisa juga karena saudara disakiti hatinya oleh orang lain. Bisa juga saudara bisa mengalami kekecewaan terhadap seseorang yang saudara kasihi. Orang itu meninggalkan saudara, mungkin seorang itu mengkhianati saudara. Ya, jadi tawar hati itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Nah, tawar hati itu adalah kondisi hati di mana
kita tuh dalam keadaan lemah, hati kita dalam keadaan lemah, kita jadi kecil hati, kita jadi rapuh, kita sepertinya tuh nggak ada berdaya, tidak berdaya, bahkan tidak mempunyai pengharapan. Itu namanya tawar hati. Ada banyak saudara, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian orang yang sudah bertumbuh lama di gereja, dia sudah melayani Tuhan, dia pokoknya dari kecil dia melayani di gereja. Tetapi ketika dia mengalami permasalahan yang berat, ketika di dalam pernikahannya dia harus menghadapi sebuah tantangan pernikahan, sampai dia itu disakiti, dia dikhianati sama suaminya, dan dia merasakan yang namanya tawar hati. Dia pernah ngomong bahwa saya udah nggak tahu lagi saya mesti ngomong apa-apa ketika saya mendengarkan khotbah. Itu seperti kayak masuk telinga kiri, kanan keluar telinga kiri, saudara. Jadi seperti kayak udah tawar gitu, udah tawar hati. Jadi mendengar khotbah pun itu nggak sepertinya dia tuh kayak cuman nggak dapat apa-apa. Sepertinya itu kayak nggak ada message-nya di situ sampai sebegitunya, karena dia merasa udah nggak ada pengharapan lagi. Bayangin saudara, orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan selama belasan tahun, puluhan tahun sekalipun, tapi ketika ada masalah, itu sepertinya bisa tawar hati, sepertinya bisa kecil hatinya. Saudara, di Amsal 24 ayat 10 dikatakan di sana, saudara, jika engkau kecil hati pada hari kesesakan, kekuatanmu terbatas. Saudara, ketika kita merasa kecil hati, ketika kita tawar hati, ya memang terbatas kekuatannya, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita pasti akan terus dikalahkan, kita akan terus sepertinya ditonjok, ya. Kita nggak akan punya kekuatan kita terbatas, saudara. Tetapi ayo kita sama-sama membaca ayatnya di Yesaya 35 ayat 4. Di sana dikatakan, katakanlah kepada hati yang tawar hati, jadilah kuat, jangan takut. Lihatlah, Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Elohim, dia akan datang dan menyelamatkan kamu. Saudara, Tuhan berkata, pada hati yang tawar hati, jadilah kuat, jangan takut. Tuhan kita akan datang, Tuhan kita akan memberikan pertolongan, Tuhan kita akan memberikan keselamatan. Jadi, tawar hati itu adalah hati-hati yang perlu untuk dikuatkan. Hati yang mungkin takut dan perlu dikasih tahu, jangan takut ada Tuhan, jangan takut ada Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, yuk sama-sama katakan ke dalam hati kita, pada diri kita sendiri, kita elus dada kita, jangan takut, jangan khawatir. Amin, jadilah kuat. Amin, jadilah kuat, karena percaya bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya permasalahan, mungkin kita sedang mengalami yang namanya penderitaan, mungkin ada masalah yang kunjung terus ada, yang terus menerus itu selalu ada, yang sampai sekarang mungkin kita nggak melihat permasalahan itu menjadi hilang gitu ya. Mungkin kita belum melihat solusi dari permasalahan itu, tapi percayalah, Tuhan selalu kasih kita kekuatan. Selama ada Tuhan, selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin, saudara. Selalu ada pengharapan. Amin. Anak-anak Tuhan, biarkanlah kita nggak jadi tawar hati, tapi kita terus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan. Kita terus punya pengharapan. Amin. Di ayat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, yuk kita baca ayatnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaruhi dari hari ke hari. Sebab penderitaan kami yang ringan dan hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Amin, saudara. Amin. Kita mau pegang ayat ini, saudara. Kita percaya bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang tahu kelemahan kita. Percaya, katakan amin.
Tuhan itu tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu dia adalah imam agung kita, imam besar agung kita yang tahu kelemahan-kelemahan kita, saudara. Dia gak cuman Tuhan yang cuman ngomong doang, jangan takut, jangan khawatir. Enggak, saudara. Dia tuh firman Tuhan yang datang dalam wujud manusia, datang in a flesh, dalam wujud manusia. Dan Tuhan bilang bahwa dia tahu segala kelemahan kita. Dia tahu karena dia pernah berada dalam posisi kita, saudara. Dia pernah menjadi manusia. Dia tahu segala macam yang kita alami. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa biarkanlah kita terus kuat di dalam Tuhan. Karena apapun yang sedang kita lalui sekarang, itu ada kemuliaannya yang akan dinyatakan Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, berbahagialah untuk setiap saudara semua yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan karena saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena saudara melakukan dan berjalan dalam kebenaran. Berbahagialah untuk setiap saudara semua. Karena apa, saudara? Karena ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap dari kita yang melakukan kehendak Tuhan, yang kita terus setia sama apa kemauannya Tuhan, kita melakukan apa yang malah bertentangan sama dunia, tapi kita lakukan, dan kita mungkin mengalami permasalahan, jalan yang mungkin gak mulus, berbahagialah saudara, karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin, saudara. Oleh karena itu, dalam segala hal yang kita lalui, biarkanlah kita terus kuat, kita terus mempunyai pengharapan, dan hati kita tidak menjadi tawar. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas sumber kekuatan, sumber pengharapan yang daripadamu Tuhan. Kami terus bisa berjalan, kami mau terus teguh di dalam iman kami, karena kami percaya bahwa Engkau yang menjadi imam besar agung kami, Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata, Engkau yang tahu segala kelemahan kami Tuhan, dan Engkau yang terus setia bersama dengan kami, Engkau yang terus meneguhkan kami. Engkau adalah sumber penghiburan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami semua di sini yang butuh pengharapan, butuh kekuatan, yang mungkin sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan mereka kekuatan yang ekstra dalam proses penyembuhan. Biarkanlah mereka terus dihiburkan, terus diberikan pengharapan, dan percaya bahwa ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sedang siapkan. Ada bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Bapa, kami terima kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami semua yang sedang struggle, yang sedang mengalami kesusahan dalam perekonomian Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada jalan keluar, ada solusi, ada pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menjadi berkat untuk banyak orang, dan Tuhan sendiri yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Kau yang memberikan dan membukakan pintu-pintu berkat yang baru. Dan kami percaya ada terobosan finansial terjadi atas setiap kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan, Kau berikan perlindungan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna terjadi dalam setiap keluarga kami Tuhan. Engkau pulihkan setiap hubungan kami Tuhan, hubungan anak, orang tua, hubungan mertua menantu. Tuhan, kami yakin dan percaya hubungan suami istri Engkau pulihkan secara luar biasa, secara dahsyat, dan kami akan melihat bahwa Engkau betul-betul hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Engkau terus memampukan kami untuk mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain. Tuhan, ubahkan hati kami, berikanlah kami pemahaman yang ilahi,
pemahaman yang lebih dalam tentang kasih-Nya Tuhan, dan kami terus menghidupi kasih-Mu Tuhan, dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami ingin mengangkat setiap tangan kami, menerima berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing kami, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya doa ini sudah jawab Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, amin, amin. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semakin diteguhkan di dalam iman kita. Jangan tawar hati, terus percaya ada pengharapan Tuhan, terus percaya bahwa apa yang sedang kita lihat adalah sesuatu yang kekal, ya. Kita nggak melihat apa yang kelihatan, tetapi kita melihat yang kekal, yaitu yang tidak terlihat. Amin, saudara. Percaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin, amin. Ya, saudara, saya ingin mengucapkan selamat beraktivitas untuk setiap saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.